Direktorat Cyber Polda Metro Jaya menetapkan aktris Nikita Mirzani sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pada Kamis 20 Februari. Hasil penyidikan, Nikita Mirzani melakukan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik dan atau penerapan dan atau TPPU. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi juga membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani tersebut. Selain Nikita, polisi juga menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ade menyebut penetapan ini setelah pihaknya memiliki bukti yang cukup berdasarkan hasil gelar perkara. Nikita Mirzani dijadwalkan diperiksa di kantor Direktorat Cyber Polda Metro Jaya, Gedung Dirkrimum lantai 5 pada hari ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun, penyidik menerima surat penundaan pemeriksaan terhadap tersangka Nikita dan IM dari kuasa hukum pada 19 Februari. Alasan penundaan pemeriksaan karena masih ada keperluan terkait dengan pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan maupun diwakilkan. Selanjutnya, polisi akan menjadwalkan pemeriksaan ulang terhadap Nikita dan IM pada Senin 3 Maret 2025. Penyidik juga akan mengirimkan surat panggilan kedua untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap Nikita Mirzani dan IM minggu depan. Kasus ini bermula dari laporan seorang pengusaha berinisial RGP yang mengaku diperas oleh Nikita Mirzani hingga miliaran. Nikita dilaporkan oleh pengusaha skincare tersebut ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024 terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Menurut laporan korban, kasus ini berawal dari perselisihan antara RGP dan Nikita Mirzani. Nikita diduga mencemarkan nama baik RGP serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Merasa keberatan, korban pun mencoba menghubungi Nikita Mirzani melalui asistennya via WhatsApp pada 13 November 2024 dengan tujuan bersilaturahmi. Namun respons yang diterima justru berupa ancaman. Korban malah diminta membayar 4 miliar rupiah sebagai uang tutup mulut agar permasalahan tersebut tidak diungkap Nikita Mirzani ke media sosial. Pada 14 November tersebut korban mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas nama tertentu atas arahan terlapor Nikita Mirzani. Sehari kemudian korban kembali menyerahkan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah. Sebelumnya Nikita diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya selama lebih dari 12 jam atas kasus dugaan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys. Nikita terlihat keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Kamis 6 Februari lalu, sekira pukul 23.10 waktu Indonesia Barat. Dia tampak didampingi oleh tim kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid dan juga Dr. Oki Pratama. Kemudian pemerasan melalui media elektronik dan juga pemerasan bagaimana diatur di KUHP dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang, ya. Jadi atas pertanyaan dari beberapa rekan jurnalis tadi, kami sampaikan bahwa benar, ya, penyidik di Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Ya, penyidik telah menetapkan tersangka terhadap kedua orang ini berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara. Kemudian seyogianya hari ini, hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025,
berdasarkan dua surat panggilan. Surat panggilan yang pertama kepada tersangka IM, surat panggilan yang kedua kepada tersangka NM. Itu seyogianya akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap kedua tersangka ini, ya, di Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Namun kemarin tanggal 19 Februari 2025, penyidik telah menerima surat dari kuasa hukum tersangka tentang permohonan penundaan pemeriksaan terhadap para tersangka. Apa alasan yang diajukan oleh kuasa hukumnya? Alasan penundaannya adalah karena masih ada keperluan terkait dengan pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut tidak dapat ditinggalkan maupun diwakilkan. Kemudian dalam permohonan itu juga disebutkan bahwa memohon kepada penyidik untuk dilakukan penundaan pemeriksaan dan penjadwalan ulang menjadi hari Senin tanggal 3 Maret 2025 pukul 13 WIB. Kemudian berdasarkan informasi ini, maka apa yang akan dilakukan oleh penyidik selanjutnya? Penyidik akan mengirimkan surat panggilan kedua terhadap para tersangka untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka di minggu depan. Ya, jadi itu adalah update proses penyidikan yang sedang berjalan berdasarkan informasi dari keterangan penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Mungkin Pak, apa buktinya dia dijadikan tersangka Pak, NM dan IM tersebut? Ya, tentunya hal tersebut sudah dikantongi oleh penyidik dalam proses awal penerimaan laporan polisi, kemudian pendalaman oleh penyelidik, ya, melalui klarifikasi terhadap para pelapor dan saksi-saksinya, kemudian terlapor, kemudian beberapa saksi yang diduga mengetahui adanya peristiwa ini. Kemudian setelah diketahui adanya dugaan tindak pidana, maka ditingkatkan prosesnya menjadi penyidikan untuk membuat terang peristiwa pidana dan untuk menentukan siapa tersangkanya. Kemudian dalam proses penyidikan dilakukan lagi pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam tahap penyidikan, kemudian pihak terlapor dikumpulkan barang bukti. Setelah bukti yang cukup dikumpulkan, kemudian dilakukan gelar perkara. Akhirnya penyidik beberapa hari yang lalu telah menetapkan dua orang ini sebagai tersangka. Akhirnya setelah ditetapkan tersangka, dilakukan pemanggilan untuk diperiksa sebagai tersangka, sehingga ujungnya tadi proses yang kami sampaikan tadi. Pasal yang disangkakan dan ancaman hukum. Ya, betul. Jadi proses penyidikan yang sedang berlangsung ini terkait dengan yang pertama, dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik sebagaimana diatur di pasal 27B ayat 2 dan juga pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE. Kemudian dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur di pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun. Untuk pasal yang pertama tadi ancaman pidananya paling lama 6 tahun, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur di pasal 3, pasal 4,
Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara. Pak, untuk kita juga sendiri, apakah jika MM dan UIN tidak datang, apakah akan turut paksa, Pak? Bentar ya, ini pasalnya. Gimana Mas? Jika IM dan MM tidak datang di tanggal 3 Maret, apakah akan turut paksa, Pak? Jadi yang kami sampaikan tadi adalah permohonan penundaan pemeriksaan itu berdasarkan surat dari kuasa hukum kepada penyidik untuk ditunda atau diperiksa tanggal 3 Maret. Maka selanjutnya penyidik akan mengirimkan surat panggilan kedua untuk dilakukan pemeriksaan minggu depan. Nanti kami update lagi tanggalnya ya. Untuk kemungkinan penahanan ada nggak sih Pak atau? Kami tidak bisa berandai-andai. Ya, akan kita tunggu hasil kerja penyidik. Penyidiklah yang akan mempertimbangkan nanti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.